Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian NLP. NLP yaitu Neuro, Linguistic, dan Programming. Apa itu neuro? Neuro ialah pikiran dan bagaimana individu mengorganisasikan mentalnya. Linguistic ialah baik verbal maupun nonverbal dan bagaimana individu menggunakan dalam kehidupannya. Sedangkan programming ialah usaha individu untuk belajar berkreasi pada situasi tertentu dan membangun pola-pola otomatis atau program-program yang terjadi pada sistem neurologi ataupun sistem bahasa. Neuro atau Neuro-Linguistic Programming ialah merupakan suatu ilmu yang mempelajari struktur internal pada manusia yang mana struktur tersebut didesain dengan tujuan agar bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Jadi apa sih itu tujuan dari NLP tersebut? Berikut penjelasannya. Tujuan dari NLP adalah untuk membuat manusia menjadi diri yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengurangi ketakutan tanpa alasan, mengontrol emosi negatif dan juga kecemasan, membantu manusia menciptakan tujuan positif bagi masa depannya, membantu memformulasikan tujuan khusus dan rencana yang memimpin mereka pada masa depan yang lebih baik. Jadi, secara singkat, tujuan dari NLP itu sendiri adalah untuk membantu manusia menjadi lebih baik dari diri dia sebelumnya. Fungsi NLP. Fungsi NLP merupakan ilmu dalam komunikasi pengembangan pribadi dan psikoterapi yang diciptakan oleh Richard Bandler dan John Grinder. Pencipta mengklaim adanya hubungan antara proses neuro, bahasa linguistik, dan pola perilaku yang dipelajari melalui pengalaman programming, dan bahwa hal tersebut dapat diubah untuk menciptakan tujuan tertentu dalam kehidupannya. Kemudian, keterampilan tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja. Bandler dan Grinder juga mengklaim bahwa NLP dapat mengobati masalah seperti fobia, gangguan depresi, kebiasaan, gangguan belajar, seringkali hanya dalam satu sesi terapi. Di sini ada fungsi NLP dalam kehidupan pribadi. Yang pertama itu motivasi dan tetap motivasi. Yang kedua, mengkontrol kehidupan kita. Selanjutnya, memiliki tujuan yang jelas di seluruh area kehidupan. Yang keempat, mewujudkan impian. Yang kelima, menghancurkan mental, blok dan kepercayaan yang menghambat dan memutuskan dengan cepat dan terarah. Melepaskan emosi-emosi yang perilakunya yang tidak diinginkan. Selanjutnya, meluruskan nilai mengenai uang, karir, kesehatan, hubungan pribadi, dan keluarga untuk kesuksesan yang lebih besar. Selanjutnya, kita bisa menggunakan NLP untuk membuat hubungan lebih mesra dan harmonis. Selanjutnya, menarik perhatian orang yang lebih tepat untuk kita. Terus, meningkatkan kualitas pernikahan, membangun hubungan ideal, membangun potret diri sendiri dengan yang diinginkan, membangun rapor dengan orang lain secara instan, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan, menghilangkan rasa stres, mengakses bagian pada tubuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ilham Tajehi akan membahas tentang NLP dan karir dan bisnis. Itu yang pertama, menetapkan dan mencapai goal. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, memotivasi dan tetap termotivasi. Yang keempat, memperjelas impian masa depan, hambatan-hambatan yang memungkinkan dan dapat menghambat pencapaian. Yang lima, mencapai goal-goal yang telah ditetapkan. Yang keenam,
meningkatkan motivasi. Yang ketujuh, merubah perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, membujuk dan mempengaruhi orang lain. Yang kesembilan, meluruskan niat mengenai uang, karir, dan kesehatan, hubungan pribadi dan keluarga untuk kesuksesan yang besar. Yang ke-8, komunikasi bisnis, membujuk dan mempengaruhi. Yang ke-9, meningkatkan penjualan. Yang ke-10, memperkerjakan calon-calon terbaik untuk perusahaan. Dalam hal ini dapat kita ambil bahwasannya NLP dalam karir dan bisnis itu sangat dibutuhkan orang-orang yang betul-betul minat dan orang-orang yang berprestasi dalam kinerja. NLP dalam hal positif, yang pertama ada membangun suatu hubungan pribadi yang lebih berkualitas tinggi dengan siapa saja yang ada dalam kehidupan kita sehari-harinya. Yang kedua, menjalankan kontrol dari emosi diri sendiri sehingga kita dapat dengan efektif mengelola pikiran kita dan juga perasaannya dengan tenang, seperti tingkat kepercayaan diri kita. Yang ketiga, memperkenalkan fleksibilitas yang lebih baik yang dapat membuat peningkatan pilihan dan pengaruh besar lebih dari berbagai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengembangkan cara yang lebih baik untuk dapat berkomunikasi, dapat mengembangkan tingkat kepekaan terhadap diri sendiri baik dan orang lain, serta meningkatkan keterampilan persuasif diri. Dan yang terakhir, mengembangkan pola pikir yang lebih baik untuk hasil yang diinginkan bagi diri sendiri ataupun bisnis, maksimal peluang yang diinginkan. Saya akan membahas bagian D, di mana bagian D tersebut terdapat tentang prosedur pelaksanaan Neuro-Linguistic Programming atau bisa dibilang dengan NLP. Nah, di sini menurut sebuah studi dari Steinbeck, di mana interaksi klasik dalam NLP dapat dipahami dalam beberapa tahap. Dipahami dalam beberapa tahap utama, termasuk membangun sebuah hubungan, di mana mengumpulkan informasi tentang keadaan masalah, mental atau tujuan yang diinginkan, dengan menggunakan alat atau teknik khusus untuk melaksanakan introspeksi. Nah, di sini juga dapat menginteraksikan perubahan disusul dalam kehidupan klien. Nah, di sini juga terdapat proses dipandu oleh respon non-verbal, yang mana pertama itu tindakan pembangunan dan pertahanan hubungan antara praktis dan klien yang dicapai melalui faking leading perilaku verbal, misalnya pendekatan sensori dan kata kunci. Sedangkan yang kedua, setelah hubungan terbentuk, praktis mulai mengumpulkan informasi, misalnya dengan menggunakan pertanyaan meta model.